Cara mengatasi bayi yang menolak menyusu itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya di Ruang FN. Bagaimana nih kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, di video kedua kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara atasi bayi yang menolak menyusu. Yang di video sebelumnya saya sudah membahas nih tentang gambaran dan penyebab bayi yang menolak menyusu. Oke, yang pengen tahu lebih detail tentang cara atasi bayi yang menolak menyusu, stay tune terus ya. Cara mengatasi bayi yang menolak menyusu itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah atasi dan hilangkan penyebabnya bila mungkin. Nah, kira-kira masih ingat nggak nih penyebab bayi menolak menyusu? Nah, ini kemarin sudah dibahas ya di video sebelumnya. Salah satunya misalnya penyebabnya karena sariawan. Nah, obat yang aman untuk bayi itu salah satunya Nystatin ya Bunda ya. Kemudian kalau misalnya penyebab yang kedua karena bayi tumbuh gigi. Nah, ini sarannya adalah Bunda harus tetap sabar nih dalam menyusui gitu. Kemudian kalau penyebab yang ketiga karena hidung pilek atau mungkin batuk ya. Nah, ini memang harus dikonsultasikan dulu nih ke tenaga kesehatan terdekat karena biar bisa mengobservasi secara langsung ya atau melihat secara langsung kondisi bayi. Nah, untuk saran menyusuinya adalah susui sebentar-sebentar tetapi lebih sering dari biasanya. Oke, kemudian kalau penyebab yang keempat karena kesalahan dalam teknik menyusui atau kesulitan dalam teknik menyusui, itu bisa kita lihat dulu nih bagaimana cara ibu melakukan teknik menyusuinya. Nah, kalau kurang tepat kita bisa perbaiki ya tekniknya. Gimana teknik menyusui yang benar? Ini akan dibahas di video selanjutnya ya Bunda ya. Oke, untuk penyebab karena pasokan ASI berlebih, ini biasanya disebabkan karena pelekatan yang kurang baik. So, gimana cara atasinya? Yang pertama adalah bantu ibu memperbaiki pelekatan bayi. Nah, pelekatan bayi yang baik ini dicontohkan dengan bayi menghisap payudara di daerah yang payudara berwarna hitam atau namanya areola ya, bukan di puting. Oke? Kemudian sebelum menyusui bayi, usahakan ibu untuk memerah ASI dulu sedikit ya. Dan usahakan bayi menyusu di satu payudara aja Bunda sampai dengan dia berhenti sendiri. Supaya bayi mendapatkan ASI akhir yang berlemak tinggi atau disebut dengan hind milk. Kemudian di proses menyusui selanjutnya disusui dengan payudara yang satunya lagi gitu ya. Nah, untuk penyebab perubahan yang membingungkan bayi, di sini cara mengatasinya adalah usahakan ibu selalu kontak dengan bayi ya, kurangi ya untuk hal-hal yang mungkin harus bepergian jauh dan sebagainya. Kemudian untuk hal yang berganti-ganti pengasuh kemarin, nah kalau bisa diminimalkan dulu ya. Kemudian kurangi juga pemakaian sabun dan minyak wangi yang berganti-ganti. Untuk penyebab penolakan yang tampak yang sudah pernah dibahas di video sebelumnya, ini salah satunya adalah bayi yang berusaha mencari puting, padahal bayi sebenarnya nggak mau nyusu nih Bun. Nah, gimana cara atasinya? Yaitu Bunda harus sering memeluk bayi ya, sehingga bayi akan bisa mengeksplorasi payudara ibu. Kemudian yang kedua adalah misalnya bayi yang teralih perhatiannya. Ini dengan cara apa atasinya? Bunda harus menyusui di lingkungan yang tenang untuk sementara waktu. Kemudian jika bayi menyapih sendiri dalam usia lebih dari 1 tahun, nah Bunda ini harus memastikan makan dengan makanan keluarga yang cukup dan seimbang untuk bayi. Kemudian usahakan setiap malam tidur dengan bayi ya Bunda ya untuk mengefektifkan kegiatan menyusui. Sehingga bayi akan lebih mudah menyusui dan harapannya bisa sampai umur 2 tahun. Cara kedua untuk mengatasi bayi yang menolak menyusu adalah ibu dan bayi menikmati kegiatan menyusui kembali. Nah, ini memang sulit ya Bunda ya, dan memang butuh kerja keras nih antara Bunda dan bayi karena bayi pun tidak bisa dipaksa untuk menyusu. Nah, prinsip penting di sini adalah Bunda harus selalu bahagia dengan sang bayi ya. Bayi disusui sesering mungkin yang bayi minta gitu ya. Kemudian jangan pernah kasih dot ataupun empeng dan botol ya.
Kemudian selalu jaga kontak dengan bayi kapanpun itu. Dan ini usaha-usaha ini yang akhirnya nantinya akan bisa menimbulkan kontak yang lebih baik lagi dan harapannya kegiatan menyusui ini akan menjadi lebih baik. Demikian tadi beberapa cara untuk mengatasi bayi yang menolak menyusu. Nah, yang suka dengan video ini jangan lupa ya like and subscribe-nya ya. Dan yang pengen bahas lebih detail tentang materi ini jangan lupa nih tulis komen di bawah ini. Oke? Stay healthy, happy breastfeeding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.